Harap anak-anak ibu masih dalam keadaan sehat dan yang paling utama tetap semangat belajarnya. Apalagi kalian sudah kelas 9 ya nak ya. Adalah waktu 6 bulan lagi kita bersama-sama di tingkat SMP. Baik, hari ini kita masuk ke materi kita yang kedua di semester genap. Masih bersama dengan Ibu Fitri Sinaga. Dan materi kali ini masih di cabang seni rupa, cabang seni budaya yang kedua. Nah, baik, sekarang kita masuk tentang materi pameran. Apa itu pameran? Ya, di mana bagian kedua kita membahas tentang prosedur pameran seni rupa. Prosedur pameran seni rupa kita ketahui dulu pengertiannya tadi, pameran seni rupa dan jenis pameran seni rupa. Jenis-jenis pameran seni rupa ini terbagi-bagi berdasarkan kategori. Kategori yang pertama yaitu menurut jumlah pesertanya, di mana menurut jumlah pesertanya ini pameran dibagi atas dua, yaitu yang pertama adalah pameran tunggal. Dikatakan pameran tunggal, yaitu pameran seni rupa yang hanya dilaksanakan secara personal atau perorangan, ya, individu. Yang kedua adalah pameran kelompok, yaitu pameran seni rupa yang dilaksanakan untuk beberapa budayawan. Jenis yang kedua yaitu adalah pameran yang dikategorikan berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya ini yang bagaimana? Yaitu yang pertama adalah pameran insidental. Pameran insidental ini adalah pameran seni rupa yang dilaksanakan menurut periodik yang dirancangkan atas kepentingan yang ada. Yang kedua, pameran rutin adalah pameran seni rupa yang dilaksanakan pada tahap tertentu menurut konsisten yang berkepanjangan. Dan yang terakhir adalah pameran permanen, yaitu seni rupa yang dilaksanakan secara terekspos dia. Ya, pameran ini artinya tidak pernah tertutup dan tidak terikat oleh waktu. Dia berkelanjutan setiap saat. Dia rutin, mau per bulan, ya, ataupun dalam setahun itu bisa 12 kali dia mengadakan pameran. Nah, yang berikutnya adalah kita membahas tentang apa itu pameran menurut ragam yang digelar. Pameran menurut ragam yang digelar dibedakan berdasarkan satu, pameran homogen, yaitu pameran seni rupa yang menampilkan beraneka ragam jenis karya seni rupa. Yang kedua, pameran heterogen, yaitu pameran seni rupa yang menampilkan satu jenis karya seni rupa yang sejenis. Ya, itulah dia perbedaan homogen dengan heterogen. Yang berikutnya adalah kita membahas tentang pameran menurut tempat berlangsungnya. Pameran menurut tempat berlangsungnya yaitu yang pertama adalah pameran terbuka, yaitu pameran seni rupa yang aktif di luar ruangan secara terbuka. Yang kedua, pameran tertutup, yaitu pameran seni rupa yang aktif di dalam ruangan suatu gedung. Dan yang ketiga, pameran bergerak, yaitu pameran seni rupa yang dilaksanakan memakai media yang bergerak, misalnya kendaraan. Jadi dia pamerannya sedang berlangsung gitu, menggunakan mobil misalnya kan. Jadi di dalam pameran itu dia
menggunakan media mobil untuk mempertunjukkan pamerannya. Bisa kita lihat itu di mall-mall atau di tempat-tempat tertentu. Berikutnya kita akan membahas tentang pameran menurut jenis dimensi. Sudah tahu ya, dimensi itu berarti adalah ukuran. Nah, kalau dibilang menurut dimensi, yaitu yang pertama, pameran karya seni rupa dua dimensi. Dua dimensi berarti memiliki dua ukuran, yaitu pameran yang hanya mempersembahkan karya seni rupa pada bagian datar, misalnya gambar, lukisan, seni grafis, dan karya ini hanya boleh dilihat dari satu arah saja. Yang kedua adalah pameran karya seni rupa tiga dimensi. Kalau tiga dimensi berarti dia memiliki, iya benar sekali, tiga ukuran ya. Yaitu pameran yang hanya mempersembahkan karya seni yang mempunyai bagian ataupun citra ruang kenyataannya ya. Jadi karya seni ini dapat dilihat dari berbagai macam. Nah, yang berikutnya adalah kita akan mempelajari tentang manfaat pameran. Nah, manfaat pameran itu yang diselenggarakan di sekolah. Nah, ada juga dia yang diselenggarakan di tempat umum. Nah, karena kita dalam situasi belajar, jadi Ibu ambil contohnya adalah manfaat pameran yang diselenggarakan di sekolah. Yang pertama, menumbuhkan dan menambah kemampuan siswa dalam mengapresiasi karya orang lain. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berkarya siswa karena siswa akan bersaing secara sehat dan terarah, sehingga akan mendorong siswa membuat karya terbaik. Yang ketiga, menambah wawasan dan kemampuan siswa. Itulah dia manfaat pameran seni rupa yang diselenggarakan di sekolah. Bagian yang berikutnya adalah fungsi pameran seni rupa ataupun kegunaannya ya. Itu ada dia sebagai sarana edukasi, yang kedua dia sebagai sarana apresiasi ya, ini sebagai sarana apresiasi, dan yang ketiga sebagai sarana prestasi, dan yang keempat sebagai sarana rekreasi. Itulah keempat fungsi pameran seni rupa. Nah, sekarang kita masuk tujuan untuk apa pameran itu dilakukan. Tujuannya berfungsi untuk apa? Yang pertama adalah tujuan sosial. Tujuan sosial ini dimaksudkan karya seni yang memperlihatkan bertekad untuk kebutuhan sosial. Yang kedua, tujuan kemanusiaan, yaitu pameran yang dilakukan dengan harapan demi kebutuhan pelestarian, pembinaan nilai-nilai, dan meningkatkan hasil karya seni budaya yang dipunyai masyarakat. Dan yang ketiga, tujuan komersial, yaitu pamerannya berharapan untuk menciptakan keuntungan bagi senimannya. Yang kelima adalah bagian yang kelima, unsur-unsur pameran seni rupa. Unsur pameran seni rupa ini terdiri dari yang pertama, karya seni rupa yang hendak memperlihatkan. Yang kedua, unsur yang kedua adalah forum, standar display atau box untuk dekorasi karya seni yang akan memperlihatkan karyanya. Dan yang ketiga, pajangan sebagai perangkat untuk menyediakan karya seni agar terpandang lebih indah. Keempat, sound system sebagai sarana audio yang dibutuhkan untuk menghasilkan keadaan aman bagi para wisatawan pameran apresiator. Yang kelima, identitas karya yang diperankan untuk menulis identitas dan merekam di dekat karya seni yang memperlihatkan. Dan yang keenam, katalog sebagai halaman atribut yang bermakna tentang dilaksanakannya oleh pameran.
Dan yang ketujuh, buku tamu. Buku tamu ini penting, mendata siapa saja orang yang berkunjung untuk melihat pameran tersebut. Dan yang kedelapan, buku pesan. Ketika pengunjung datang melihat sebuah pameran, jadi harus menulis pesan-pesan apa yang dia saksikan ketika dia melihat suatu karya yang dipajang. Nah, di sini ada juga beberapa contoh-contoh dari bentuk-bentuk pameran seni rupa. Ya, bentuk-bentuknya itu terdiri dari pameran tekstil, pameran lukisan, pameran karya patung, pameran karya arsitektur, dan pameran fotografi. Itulah dia bentuk pameran seni rupa yang terakhir adalah pameran tembikar ataupun kerajinan tangan. Nah, anak-anak ibu sudah paham tentang materi pameran kita seni rupa di semester kedua. Sekarang ibu berikan tugasnya. Tugasnya hanya menjawab pertanyaan berikut dengan baik dan benar. Seperti biasa, kamu salin kembali ringkasan itu di buku catatan dan kamu jawab kelima soal ini di buku double folio dengan soal yang pertama. Apakah pengertian seni grafis dan sebutkan jenis-jenis seni grafis. Nah, pengertiannya dulu. Seni grafis adalah, baru sebutkan jenis-jenis seni grafisnya. Yang kedua, tuliskan 3 manfaat pameran yang diselenggarakan di sekolah. Ya. Yang ketiga, di manakah biasanya pameran dapat diselenggarakan? Ya. Keempat, tuliskan 3 tujuan pameran seni rupa. Dan yang kelima, tuliskan 8 unsur pameran seni rupa. Itulah 5 soal yang kamu kerjakan. Tolong disalin kembali dan dibaca modul yang pertama dan modul yang kedua, semester kedua, untuk membantu anak-anak menjawab soal yang tadi, soal yang kelima tadi. Selamat mengerjakan dan salam sehat. Semoga anak-anak ibu tetap menjaga kesehatannya. Dan berharap kita dapat belajar tatap muka untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih, tetap semangat.